Bab 1655, dia pantas. Semua orang sangat menantikannya. Orang yang menyaksikan cinta Valentino dan Angel dalam jarak jauh selama 3 tahun juga sangat tersentuh. Mereka berdua akhirnya sudah akan berhasil. Hanya berharap kali ini tidak ada masalah lagi. Hidup ini sangat tidak pasti. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa tinggal bersamanya. Tapi setidaknya, selama aku bersamanya, aku ingin melakukan yang terbaik, memberinya kehidupan terbaik. Setidaknya, apa yang dimiliki wanita lain, aku ingin dia juga punya lebih banyak. Valentino melihat keluar jendela, nadanya penuh perasaan. Ketika Hendrik mendengar ini, dia mengangguk dan berkata dengan serius. Inilah yang harus didapatkan Nyonya Muda Angel. Dia layak mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya. Valentino tersenyum dengan lembut dan bergumam. Ya, dia tentu saja pantas mendapatkannya. Pak Tommy, ketika di kota Neo pada saat itu, setelah Anda terkena masalah, saya mengantar Anda dan Nyonya Muda Angel ke stasiun. Saya telah bersumpah, asalkan dia memperlakukan Anda dengan baik, setelah Anda bisa kembali ke keluarga Wijaya dan saya bisa menyambut Nyonya Muda Angel, saya akan berlutut untuk menyambut Nyonya Muda. Biarkan Nyonya Muda Angel menginjak punggung saya untuk menapakkan kakinya di tanah wilayah laut keluarga Wijaya. Nyonya Muda Angel berhasil melakukannya dan melakukannya dengan sangat baik. Maka kali ini, saya juga akan memenuhi janji saya. Kali ini, apapun yang terjadi, Anda tidak bisa menghentikan saya lagi. Kalau tidak, saya akan merasa tidak tenang. Kata-kata Hendrik sangat serius, semuanya berasal dari lubuk hatinya. Hati Valentino bergetar kencang, dia juga terpikir akan kejadian itu. Hari itu, Valentino dan Angel dikejar. Kemampuan Hendrik masih sangat hebat, hanya dengan memimpin beberapa orang, mereka satu persatu, berjaga di pintu masuk stasiun. Pertarungan yang berdarah-darah, dia berusaha keras berjuang demi Valentino dan Angel, memberi mereka berdua waktu yang berharga untuk melarikan diri. Kalau tidak, mungkin tidak akan ada Valentino yang sekarang. Malam itu, Valentino masih ingat bahwa saat itu dia merasakan sesuatu dan kembali menatap Hendrik. Saat itu, dia juga tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bisa mengendalikan air matanya. Haf! Valentino menghela napas panjang, lalu sedikit mendongak, berjuang untuk mengendalikan air matanya. Pada awalnya, Valentino sangat terpuruk, banyak orang yang merasa sangat disayangkan. Berkat Hendrik, para bawahannya yang setia, mereka tidak pernah meninggalkan Valentino. Mereka terus membantunya mengumpulkan kekuatan dan menemaninya bangkit kembali. Semua itu adalah budi yang sangat besar. Kita tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Pak Hendrik, Anda telah bekerja keras. Valentino menghela napas panjang dan berkata dari lubuk hatinya. Demi Pak Tommy, semua ini sangat layak dilakukan. Jawab Hendrik dengan suara yang dalam. Baik, baik. Valentino menyeka sudut matanya, lalu memaksakan senyuman, tidak mau membahas hal ini lagi. Masa lalu memang sangat sulit, tetapi semuanya telah diatasi oleh Valentino dan yang lainnya. Hari ini, saatnya untuk menikmati hasil dari semua kesulitan yang pernah dialami. Pak Hendrik, mereka semua mengatakan bahwa perjalanan seorang kaisar penuh dengan kesengsaraan. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi seorang kaisar. Aku juga tidak ingin memiliki begitu banyak kesulitan lagi. Selama sisa hidupku, aku hanya berharap orang yang kucintai, orang yang kusayangi, dan orang yang peduli padaku tetap aman dan tentram. Valentino memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya. Dia sedang berdiri di depan jendela untuk melihat keluar sambil bergumam pelan. Hendrik menatap punggung Valentino, ada sedikit kerumitan dan kebingungan melintas di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah menelan ludah, dia tidak mengatakan apa-apa. Di hadapan orang lain, Valentino jarang menunjukkan kelemahannya. Di mata banyak orang, dia adalah orang yang terhebat, dia adalah kecoak yang tak bisa mati. Hendrik juga ingin Valentino menjadi orang seperti itu. Namun, semuanya harus ada prosesnya.
Hanya setelah melewati berbagai rintangan, kita baru bisa menjadi kuat. Saat ini, Valentino akhirnya menunjukkan sisi rapuhnya. Hendrik pun tidak tega untuk mengatakan hal lain lagi. Suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Keduanya tidak ada yang berbicara. Valentino hanya diam dan menghabiskan rokok di tangannya. Lalu dia mengembuskan napas panjang untuk menenangkan suasana hatinya sebelum berbalik menatap Hendrik. "Pak Hendrik, orang-orang itu, mereka sedang menunggu, kan?" Tanya Valentino dengan suara yang dalam. "Ya, Pak Tommy. Mereka sudah menunggu." Hendrik buru-buru mengangguk. Valentino mengernyit lalu berkata, "Pak Hendrik, aku masih tidak terbiasa dengan panggilan ini. Kalau kamu panggil aku Tommy atau Tino, aku akan merasa lebih nyaman." Hendrik tertegun ketika mendengarnya. Dia berkata dengan ragu, Tapi aturan tidak boleh dilanggar. Aturan adalah benda mati, manusia itu makhluk hidup dan aturan juga ditetapkan oleh manusia." Pada titik ini, Valentino tiba-tiba berhenti sejenak sebelum berkata, "Berbicara tentang aturan, Pak Hendrik, aku menghapus perkumpulan tetua keluarga Wijaya. Pasti ada orang yang mengatakan bahwa aku semena-mena, kan?" Mendengar ini, Hendrik juga sedikit tertegun, raut wajahnya tampak canggung. Bagaimanapun, hati orang berbeda dan pikiran setiap orang berbeda. Jadi, perkataan itu memang ada. "Apa yang mereka katakan? Aku ingin mendengarnya." Tanya Valentino sambil tersenyum. "Mereka bilang Pak Tommy menghapus perkumpulan tetua keluarga Wijaya dan menjadikan semua anggota keluarga Wijaya harus mendengar ucapan Anda seorang. Bahkan Tuan Besar Wijaya tidak berani melakukan hal ini. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua keputusan Pak Tommy itu benar. Jadi, memang ada orang yang merasa tidak senang." Hendrik tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari Valentino. Ketika Valentino mengetahuinya, Hendrik langsung menceritakan segalanya. Mendengar ini, Valentino hanya mengangguk ringan. Dalam hatinya, dia sama sekali tidak marah. Bagaimanapun juga, ini sangat wajar. Manusia bukan dewa, siapapun bisa berbuat salah. Tentu saja, Valentino tidak bisa menjamin bahwa setiap keputusan yang dibuatnya itu benar. Oleh karena itu, kalau semua orang harus mendengar keputusan Valentino seorang, memang ada kekurangan yang sangat besar. Tentu saja, Valentino juga sudah pernah memikirkan hal ini. Namun, kalau diulang kembali, dia akan bersikeras pada idenya sendiri. Masalah ini tidak bisa didiskusikan lagi. "Pak Hendrik, apa pendapatmu?" Tanya Valentino dengan lembut. "Aku mendukung keputusan Pak Tommy." Hendrik sama sekali tidak ragu, dia langsung berkata dengan serius. "Kenapa?" Valentino sedikit tertegun. "Karena saya merasa bahwa keluarga Wijaya sangat besar, jadi hanya boleh ada satu pengambil keputusan yang sebenarnya. Saya tidak dapat menjamin bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Pak Tommy itu benar. Tapi saya bisa menjamin bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Pak Tommy adalah yang paling cocok. Anda berbeda dengan Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya ingin menjaga stabilitas keluarga Wijaya dan ingin tetap berkembang untuk waktu yang lama. Tetapi Pak Tommy hanya ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda. Pikiran Anda berbeda dan jalan yang Anda ambil juga berbeda. Jadi Pak Tommy, jangan merasa terbebani, Anda tidak harus mengikuti jalan Tuan Besar Wijaya." Kata-kata Hendrik sangat tepat sasaran, menunjukkan kunci dari masalah ini. Pada saat yang sama, Hendrik diam-diam menghela napas. Tuan Besar Wijaya mencoba segala cara untuk menetapkan segala macam aturan dan hukum keluarga yang sempurna untuk keluarga Wijaya. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa perkumpulan tetua yang dia dirikan dan merupakan orang yang paling dia percayai akan mendorongnya ke dalam lubang api. Mereka bahkan ingin melenyapkan Valentino dari dunia ini. Bab 1656, Hukuman yang Tertunda. "Ya, aku memang memiliki cara pikir yang berbeda dengan kakek," ujar Valentino sambil mengangguk. "Banyak jalan menuju Roma.
Valentino hanya ingin mengikuti kata hatinya dan berjalan di jalannya sendiri. Oleh karena itu, dia ingin merombak sistem keluarga Wijaya yang telah ada. Akan lebih baik jika dia yang memegang kekuasaan tunggal dan memutuskan segalanya sendiri. Karena meskipun mungkin dia akan membuat keputusan yang salah. Bahkan jika keputusan itu akan merugikan atau mendatangkan masalah bagi keluarga Wijaya. Namun, setidaknya dia mampu melindungi orang-orang terdekatnya. Sebaliknya, masalah lain mungkin saja akan terjadi jika Valentino menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain. Bagaimanapun juga, kadangkala wajar sekali mengambil keputusan yang mengorbankan keluarga sendiri demi kepentingan orang banyak. Valentino sudah melalui begitu banyak masalah, jadi dia tidak ingin menyerahkan kekuasaannya secara sembarangan. Sama seperti saat dia berada di kota Neo. Amelia pernah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat masalah di kota Neo demi membuat Valentino tunduk kepadanya. Bahkan ada banyak orang dari asosiasi Valentino Empire yang merasa bahwa Valentino lebih baik meninggalkan Angel, lalu bersama dengan Amelia. Hal itu akan lebih baik demi orang banyak. Seandainya saja Valentino tidak mampu bertahan dan mematahkan persepsi orang-orang, bukankah itu berarti dia harus benar-benar melepaskan Angel? Valentino tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Karena itu, dia sudah memutuskan akan memegang kekuasaan tunggal di keluarga Wijaya. Hanya dengan cara itulah, Valentino baru bisa merasa tenang. Jika ada yang tidak setuju, sikat saja. Pak Tommy, tak peduli sampai kapanpun, Anda tidak akan menyesal kalau tetaplah mengikuti kata hati Anda. Jangan pernah lupakan tujuan awalmu, kamu harus tetap teguh sampai akhir. Hendrik berhenti sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Valentino mengangguk, lalu berkata, "Kedepannya, jangan panggil aku Pak Tommy lagi. Aku benar-benar tidak terbiasa mendengarnya. Kalau begitu, saya tetap panggil Anda Tuan Muda Valentino saja." Hendrik menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun berjalan keluar dari ruangan, lalu menuju ruang rapat keluarga Wijaya. Di dalam ruang rapat, saat ini, sudah ada hampir 100 orang yang duduk di dalam ruangan itu meskipun Valentino dan Hendrik belum datang. Mereka semua mengenakan setelan formal. Rata-rata berumur setengah baya dan penampilan mereka seperti orang-orang sukses. Namun saat ini, ekspresi orang-orang ini tidak terlalu bagus. Mereka semua hanya duduk menundukkan kepala dan diam seperti patung. Suasana di penjuru ruang rapat terasa hening. Hukuman dari Valentino cepat atau lambat pasti akan datang. Tidak mungkin tidak ada hukuman. Tap, tap. Langkah kaki yang terdengar kuat dan mantap perlahan muncul dari arah luar pintu. Wash! Pada saat yang sama, hampir 100 orang parubaya tersebut langsung duduk tegak dengan ekspresi tegang. Tidak lama kemudian, sosok Valentino perlahan muncul di pintu. Drap! Drap! Kali ini, semua orang langsung bangkit berdiri dengan hormat. Pak Tommy! Mereka semua menyapanya dengan hormat. Valentino berdiri dengan tenang, kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Dia menyapukan pandangannya kepada semua orang yang ada di situ. Dari sekian banyak orang yang ada di dalam ruang rapat itu, tidak ada satu pun yang berani menatap Valentino. Mereka semua langsung menundukkan kepala begitu merasakan tatapan Valentino. Persis seperti anak sekolah dasar yang sedang menghadap kepala sekolah karena sehabis melakukan kesalahan. Dari mereka semua, ada beberapa orang yang pernah Valentino temui sebelumnya. Namun, ini adalah pertemuan pertama bagi beberapa orang lainnya. Semua orang ini bertanggung jawab atas keluarga Wijaya di berbagai kota. Bisa dibilang mereka ini adalah pejabat lokal. Namun, tidak peduli apa identitas mereka sebelumnya, sekarang seluruh keluarga Wijaya dipimpin oleh Valentino. Aturan yang telah ada sebelumnya juga harus diubah. Valentino balas mengangguk dengan singkat, lalu perlahan masuk ke ruangan dengan tangan di belakang. Hendrik membungkuk sedikit di belakang dan mengikuti di belakang Valentino. Setelah Valentino masuk ke ruangan, semua orang itu semakin menundukkan kepala mereka.
Valentino berjalan perlahan di hadapan mereka dengan ekspresi yang datar dan tangan di belakang. Akan tetapi, setiap langkahnya begitu kuat dan bertenaga. Sekilas memang terlihat tenang, tetapi sebenarnya memancarkan aura yang sangat kuat. Semua orang merasa takut, jadi mereka hanya berdiri dan membungkuk menyambut Valentino. Drap! Valentino sampai di kursinya. Dia pun duduk dan meletakkan tangannya di atas meja. Silakan duduk, kata Valentino dengan nada datar. Tidak ada yang berani menjawab maupun duduk. Valentino memerhatikan kejadian ini dengan sorot yang agak geli. Tidak ada yang perlu ditakuti jika tidak bersalah. Sikap semua orang ini malah menunjukkan bahwa mereka tidak jujur. Pak Tommy, kami hanya mematuhi perintah. Mengenai keputusan para petinggi, kami mau tak mau hanya bisa mengikutinya. Jadi, kami harap Anda tidak akan menimpakan kesalahan atas beberapa hal kepada kami. Sebelum Valentino membuka mulut untuk berbicara, seorang pria paruh baya mengambil inisiatif dan berdiri. Nada suaranya terdengar angkuh. Begitu dia membuka mulut, kata pertama yang diucapkan adalah demi membela diri sendiri. Maksudnya adalah, tidak peduli siapapun yang menjadi kepala keluarga Wijaya, mereka hanyalah pelayan yang mematuhi perintah atasan. Jadi, tolong dimaklumi saja jika dulu kami pernah berselisih denganmu. Ekspresi Valentino tidak berubah. Dia melirik pria paruh baya itu dan hanya mengangguk dengan singkat. Aku bilang, duduk dulu. Valentino melambaikan tangannya. Pria paruh baya itu tertegun untuk sesaat sebelum akhirnya duduk. Meskipun yang lain awalnya agak ragu, mereka akhirnya mengikuti pria paruh baya itu dan duduk. Sekarang, silakan bicara. Sepertinya ada banyak yang ingin kalian katakan. Tidak akan kuberi kalian kesempatan untuk mengutarakannya. Setidaknya, kalian telah melakukan banyak hal untuk keluarga Wijaya. Aku tidak bisa mencabut hak kalian untuk berbicara. Ujar Valentino dengan tenang sambil menyalakan rokok. Semua orang saling memandang, lalu seorang pria yang lebih tua berdiri. Pak Tommy, kenapa Anda mencari kami? Tanya pria tua itu sambil mengernyit. Semua orang pun memandang Valentino. Namun, Valentino hanya mengisap rokoknya dengan tenang. Sorot matanya tetap terlihat biasa saja seolah-olah dia tidak mendengar kalimat barusan. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu untuk menjawab pertanyaan basa-basi seperti ini. Pak Tommy pasti memikirkan kejadian sebelumnya, kan? Saya di sini ingin mengatakan sekali lagi kepada Pak Tommy, perselisihan kami dengan asosiasi Valentino Empire itu semata-mata karena kami mengikuti perintah dari atasan kami. Bagaimanapun juga, status kami di keluarga Wijaya hanya sebatas sebagai pelayan. Kami mau tidak mau harus mengikuti perintah. Kata pria tua itu lagi. Valentino pun akhirnya perlahan mengangkat kepalanya. Jadi, bagaimana menurutmu? Kemudian, dia menyapukan pandangannya ke sekeliling dan bertanya. Bagaimana menurut kalian? Menurut kami Pak Tommy adalah kepala keluarga Wijaya yang sah. Tapi, semua masalah yang sebelumnya terjadi itu bukan kemauan kami. Saat itu, kendali keluarga Wijaya masih dipegang oleh Cemeti dan yang lainnya. Kami tidak punya pilihan lain selain mematuhi mereka. Sikap Valentino yang tidak terlihat marah membuat semua pria paruh baya itu merasa lebih tenang. Banyak dari mereka mulai saling berbicara. Valentino masih tidak bergeming, dia hanya membiarkan semua orang ini ribut sendiri. Akan tetapi, Valentino menertawakan mereka di dalam hatinya. Mereka pikir Valentino masih muda dan naif. Jadi, mereka ingin memanfaatkan usia mereka yang sudah tua dan kontribusi mereka terhadap keluarga Wijaya. Benar-benar sebuah lelucon. Bab 1657, Pelanggaran Dana. Valentino agak mencondongkan tubuhnya ke depan sambil memegang rokok di antara jari-jarinya, lalu berkata dengan datar. Aku mengerti. Artinya kalian tidak bersalah. Begitu? Tentu saja. Kami memang tidak bersalah. Jawab pria tua itu dengan semangat. Valentino sama sekali tidak terlihat kuat, jadi rasa takut di hati para pria tua itu pun perlahan menghilang.
Beberapa dari mereka bahkan merasa bahwa Valentino terlalu muda untuk menduduki posisi kepala keluarga. Bagi para rubah tua yang sudah berpengalaman ini, Valentino sama sekali bukanlah tandingan mereka. Pak Tommy, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Anda juga sudah membunuh Timothy, sudah saatnya Anda berhenti. Kami juga telah melakukan begitu banyak hal bagi keluarga Wijaya selama ini. Walaupun tidak diberi penghargaan, kami tetap bekerja keras tanpa henti. Pak Tommy, tolong biarkan saja kami. Jangan lupa, bahkan ombak yang membawamu ke tujuanmu bisa saja mencelakaimu. Mereka semua saling menimpali dengan berisik, seolah-olah mereka ingin membalikkan keadaan dan menekan Valentino. Bahkan arti dari ekspresi mereka mengatakan, Tommy, kamu sendiri juga tahu, jadi jangan coba-coba menyinggung perasaan kami. Kalau tidak, kami bisa bekerja sama untuk menumbangkanmu kapan saja. Mendengar sanggahan mereka semua, Valentino hanya mengangguk ringan dengan ekspresi tenang. Setelah mereka sudah selesai berbicara, barulah Valentino perlahan mengulurkan tangannya dan menekan meja di depannya. Aku ingin tahu, kenapa kalian bisa begitu percaya diri? Valentino mengetuk meja dan berkata dengan tenang. Aku bahkan berani membunuh Timothy. Apa kalian mengira aku tidak berani membunuh kalian? Dengan satu kalimat saja, hampir 100 orang di hadapan Valentino langsung tercengang di tempat. Kebanyakan dari mereka menelan ludah beberapa kali, lalu saling bertukar pandang dan terdiam dengan patuh. Kamu bilang kalian tidak bersalah? Tanya Valentino sambil menatap pria tua yang tadi menjawabnya dengan aura menekan. Iya, betul. Ujar pria tua itu sambil mengusap janggutnya dengan ekspresi bangga. Apakah kamu pengikut keluarga Wijaya? Tanya Valentino dengan suara yang dalam. Pria tua itu langsung tercengang mendengar pertanyaan ini, tapi dia mengangguk dan mengiyakannya. Tentu saja dia tidak berani mengelak pertanyaan ini. Apa aturan kedua keluarga Wijaya? Tanya Valentino lagi dengan suara yang dalam. Pria tua itu kembali tercengang sebelum menjawab. Di bawah keluarga Wijaya, kami tidak boleh melakukan kejahatan apapun. Lalu, apa yang kalian perbuat? Coba kalian jelaskan. Menghancurkan asosiasi Valentino Empire milikku. Melenyapkan pemimpin cabang asosiasi Valentino Empire milikku. Juga bersekongkol dengan keluarga Arden untuk memenjarakan anggota asosiasi Valentino Empire milikku. Apa kalian tidak bersalah? Tanya Valentino yang amarahnya sudah memuncak. Di saat yang bersamaan, ada hawa dingin di hatinya. Alasan Valentino bersedia bertemu orang-orang ini jelas-jelas adalah karena dia ingin memberi mereka kesempatan. Namun, tampaknya mereka belum siap menerima kesempatan ini. Bahkan di depan Valentino, pria tua itu berani membanggakan diri dan memamerkan kontribusinya kepada keluarga Wijaya. Mendengar jawaban itu, Valentino malas mengatakan apa-apa lagi. Apakah mereka tidak bersalah? Mendengar kata ini, semua orang di dalam ruangan tersebut langsung terdiam di tempat. Katakanlah, apa kalian tidak bersalah? Valentino mendengus dingin dan menampar meja dengan keras sampai tubuhnya berdiri secara spontan. Pada saat ini, aura dingin Valentino menyebar seperti hujan pedang tak tertandingi yang menembus medan perang. Saat merasakan aura kuat Valentino, semua orang di dalam ruangan tersebut langsung ketakutan. Klap! Seorang pria paruh baya tiba-tiba berlutut tanpa mengatakan apapun. Dia pun merangkak di lantai dan bersujud ke arah Valentino dengan diam. Kemudian, satu demi satu, para pria paruh baya lainnya juga buru-buru bangkit dan berlutut, lalu bersujud di lantai dan tidak berani melawan Valentino lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir 100 orang di dalam ruangan itu berlutut, bahkan lebih dari setengahnya telah bersujud kepada Valentino. Namun, ada sekitar setengah dari mereka yang masih duduk di kursi sambil mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka. Suasana di ruang rapat seketika menjadi tegang. Valentino meletakkan kedua tangannya di atas meja. Kedua matanya mengilat dan keningnya sedikit berkerut. Saat ini, ada ratusan prajurit Maple Pavilion bersenjata lengkap yang bersiaga di luar pintu.
Asal Valentino memecahkan sebuah cangkir teh saja, ratusan prajurit itu akan langsung menendang pintu sampai terbuka dan menembak semua orang di ruangan itu sampai mati. Tidak ada alasan lain. Para prajurit itu hanya memikirkan bahwa mereka adalah pengikut keluarga Wijaya. Mereka jelas tahu bahwa asosiasi Valentino Empire adalah fondasi bisnis Valentino yang tidak boleh diganggu. Para pria paruh baya itu telah melakukan sebuah kejahatan besar. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kejahatan mereka dari Tuhan. Saat ini, mata Valentino perlahan menyapu mata semua orang di dalam ruangan. Tiba-tiba, Valentino merasa sedikit lelah. Dia benar-benar tidak ingin membunuh orang lain lagi. Dia ingin menyimpan pedang dan tombaknya di dalam gudang, mencuci tangannya hingga bersih, lalu menjalani kehidupan tenang yang bebas dari semua kekacauan ini. Menjadi orang suci atau orang jahat adalah pilihan yang bisa berubah dalam satu pikiran. Valentino tahu betul bahwa tangannya telah ternodai darah dan dia pasti tidak akan bisa menjadi orang suci. Dia juga tidak berharap bisa menjadi orang suci. Namun, demi Angel dan bayi mereka yang belum lahir, demi rasa simpati terakhir di hatinya, dia tidak boleh menjadi orang jahat. Kalian, pergilah. Mulai sekarang, kalian meninggalkan keluarga Wijaya dan memutus hubungan dengan keluarga Wijaya. Akan ada orang yang mengambil alih mengurus industri cabang kota. Valentino mengucapkan kata-kata ini dengan perlahan, lalu berdiri dan hendak pergi. Kamu tidak boleh begini. Kami telah banyak berjasa bagi keluarga Wijaya. Alasan keluarga Wijaya bisa mencapai posisinya hari ini, bukankah berkat dana yang telah kami dapatkan dengan susah payah demi keluarga Wijaya? Tommy, kamu ingin mengusir kami pergi setelah semua jasa kami? Apakah kamu tidak punya hati nurani? Semua orang di dalam ruang rapat tiba-tiba berdiri dan memelototi Valentino. Valentino berbalik untuk melihat mereka sejenak, lalu tetap berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Valentino benar-benar tidak ingin berdebat dengan mereka lagi. Mereka semua tidak berarti apa-apa di mata Valentino. Dasar tidak tahu berterima kasih. Penjahat! Aku lebih memilih Timothy. Valentino benar-benar orang jahat. Di bawah kepemimpinanmu, cepat atau lambat keluarga Wijaya pasti akan mati. Semua orang di dalam ruangan mengertakkan gigi dengan amarah yang tidak berujung. Hendrik mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa menurutmu kalian? Tuan muda Valentino tidak mau mengatakannya karena dia tidak tahu apa-apa. Kamu memberikan 560 miliar yang kamu peroleh selama setahun kepada cucumu untuk berjudi di kota Marcau, kan?" Hendrik menunjukkan kata-kata ini kepada pria tua itu. Pria tua itu langsung membelalak, wajahnya juga memerah dan dia langsung terdiam. Dan kamu menggunakan sumber daya keluarga Wijaya dan diam-diam menarik uang tambahan. Bahkan kamu juga merampok bisnis keluarga Wijaya dan berhasil mendapatkan 160 miliar dalam setahun, kan? Kalian tidak perlu saling menunjuk. 4 bulan lalu, kamu menelan 60 miliar dari sumber daya keluarga Wijaya hanya untuk satu proyek. Tahun lalu, kamu mencuri 800 miliar. Dan kamu, 352 miliar. Hendrik menunjuk orang-orang tidak berguna itu satu persatu sambil mencibir. Para pria tua yang awalnya murka itu kini terdiam dengan patuh. Jangan mengira bahwa Tuan Muda Valentino tidak tahu. Sebenarnya, dia tahu segalanya, hanya saja dia tidak ingin buang-buang waktu menghadapi kalian. Kalau diberi kesempatan, kusarankan kalian menghargainya baik-baik. Kalau tidak, kalian bahkan tidak akan mempunyai waktu untuk menyesalinya. Hendrik mendengus dingin dan mengikuti Valentino keluar. Setelah Valentino dan Hendrik meninggalkan ruangan, wajah kerumunan di dalam ruang rapat itu langsung menjadi dingin. Tanpa keluarga Wijaya sebagai mesin ATM mereka, bagaimana cara mereka mempertahankan kehidupan mewah yang telah mereka jalani selama ini? Tidak boleh! Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Bab 1658, Aku akan membunuhmu. Tommy sama saja membiarkan kita mati. Apakah kita akan menerimanya begitu saja? Mari kita lakukan cara ini.
hubungi bawahan dari setiap cabang dan gunakan nama keluarga Wijaya untuk terus mengumpulkan sumber daya. Mari kita bicarakan langkah selanjutnya setelah itu. Kalau kesempatannya sudah datang, kita akan melawan Tommy. Kalau tidak ada kesempatan seperti itu, kita tinggal kabur bersama uangnya. Semakin lama mereka berdiskusi, semakin bersemangat pula mereka. Dalam situasi terjebak di jalan buntu seperti ini, seseorang pasti akan memilih untuk menghunuskan pedang mereka daripada terus terjebak. Bagaimanapun, tidak ada akhir yang baik bagi mereka, jadi lebih baik mereka mencoba cara ini. Namun, saat ini mereka telah melupakan sesuatu. Kalau mereka memilih untuk menerima keputusan ini apa adanya, perbedaan kekuatan antara mereka dan Valentino masih tidak terlalu besar. Namun, begitu celah kekuatan antara mereka menjadi terlalu besar, mereka bahkan tidak akan bisa mencoba melawan Valentino. Hendrik perlahan menutup pintu. Mendengar bisikan-bisikan di dalam ruang rapat, tatapan dingin melintas di matanya. Valentino telah memberikan kesempatan kepada mereka. Namun, mereka malah tidak mau menerimanya. Tidak hanya itu, mereka bahkan melemparkannya ke lantai dan menginjak-injaknya di depan mata Valentino. "Tuan Muda Valentino, tunggu saya!" seru Hendrik sambil buru-buru menyusul Valentino. Valentino berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil memikirkan ini itu, jadi langkah kakinya tidak ujung melambat. Ratusan prajurit Maple Pavilion bersenjata lengkap yang menunggu di luar ruangan juga tetap diam karena Valentino tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya perlu menjalankan perintah. Kalau tidak ada perintah, mereka akan tetap diam. Valentino berjalan perlahan di depan mereka semua dengan tangan di belakang punggung, lalu berjalan ke kejauhan sendirian. Hendrik berhenti sesaat, lalu menatap salah satu ketua prajurit Maple Pavilion. "Wash!" Hendrik mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan menebas leher. Ketua prajurit itu langsung terkejut dan buru-buru memberi isyarat hormat, lalu bergegas menuju ruang rapat. "Jadi, apa kita harus berbuat dengan cara ini saja?" "Benar. Bagaimanapun juga, semua karyawan cabang keluarga Wijaya adalah bawahan kita, tidak mungkin mereka berani melawan perintah kita. Tommy, kali ini aku akan membiarkanmu mengalami apa yang disebut ombak membalikan perahu. Ayo pergi. Untuk saat ini, kita pulang saja dulu, jangan matikan telepon kalian." Mereka terkekeh mencemooh dan bersiap-siap untuk keluar. "Bam!" Tiba-tiba, pintu ruang rapat didobrak. "Grab! Grab! Grab!" Ratusan prajurit Maple Pavilion bersenjata lengkap berbondong-bondong masuk. Melihat para prajurit itu menarik pelatuk hingga menimbulkan suara gemerincing, 100 pria tua di dalam ruangan langsung tercengang. Bukankah Tommy mengatakan bahwa dia membiarkan mereka pergi dan tidak akan membunuh mereka? Kenapa para prajuritnya begini? Pria paruh-baya yang tadi mengancam akan mencelakai Valentino menelan ludah dan bertanya, Apa yang hendak kalian lakukan?" "Membunuhmu." Tanpa basa-basi, ketua prajurit yang berdiri di paling depan langsung mengangkat senapan hitamnya dan meletakkan jarinya di pelatuk. Plap! Pria paruh-baya itu buru-buru berlutut dengan panik. Para pria tua di belakangnya juga langsung berlutut dengan ketakutan. Tak disangka, cara Valentino menyelesaikan masalah benar-benar sekejam ini. Mereka hanyalah beberapa kepala cabang komersial keluarga Wijaya dari berbagai kota. Kapan mereka diperlakukan seperti ini? Mereka hanya mengingat bahwa mereka telah banyak berkontribusi kepada keluarga Wijaya, tetapi mereka lupa bahwa keluarga Wijaya bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi keluarga Wijaya masih mempunyai prajurit hebat seperti Kasman yang menjaga keluarga mereka. Di saat ini, mereka akhirnya memahami kebenaran ini. Namun, sekarang jelas sudah terlambat. Tembak! Begitu ketua prajurit memberi perintah, semua prajurit langsung mulai menembak. Dor! 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 Suara tembakan memenuhi ruang rapat, begitu juga peluru yang seketika berterbangan di dalamnya. Para prajurit menembakkan peluru yang tak terhitung jumlahnya ke arah 100 orang pria tua itu, seolah-olah peluru tersebut mereka peroleh secara cuma-cuma.
Darah pun bertumpah tanpa ampun. Para pria tua itu langsung dibunuh sesuai perintah. Peluru terpental ke dinding, vas, meja dan kursi hingga hanya tersisa puing-puing. Namun, tentu saja kebanyakan dari peluru itu mengenai tubuh manusia. Tanpa henti, hingga seluruh ruangan dipenuhi darah. Dor! Dor! Setiap suara dor yang mengiringi peluru menembus tubuh seorang manusia. Ah! Tuan Muda Tommy, kami bersalah. Tadi kami hanya bercanda. Kami tidak berani menentang Tuan Muda lagi. Tolong lepaskan kami. Tuan Muda, kami tidak berani memikirkan yang tidak-tidak lagi. Seruan para pengikut keluarga Wijaya itu memenuhi ruang rapat. Namun, seruan itu langsung dibungkam oleh suara tembakan yang tak berujung. Suara peluru itu bahkan terdengar ke seluruh pulau Wai keluarga Wijaya. Bahkan beberapa burung camar yang sedang beristirahat di pulau Wai keluarga Wijaya juga terkejut dan berterbangan. Semua orang di pulau Wai keluarga Wijaya secara spontan membeku dan melihat ke atas. Namun, setelah itu mereka langsung menarik pandangan mereka dan kembali beraktivitas lagi. Valentino sudah mengambil alih keluarga Wijaya dan menjadi kepala keluarga Wijaya yang baru. Tentu saja, ada banyak hal yang harus dilakukan seseorang yang telah naik tahta untuk mengamankan posisinya. Sangat masuk akal bagi Valentino untuk menangani pengikut-pengikut kecil yang tertinggal. Hanya satu yang akan berhasil, sedangkan yang lainnya terpaksa dilenyapkan. Jalan menuju tahta ditakdirkan untuk dipenuhi darah dari orang yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, semua orang di Pulau Wai tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Wash! Tiba-tiba, Valentino berhenti, kemudian berbalik untuk melihat ke belakang. Tadi Valentino mendengar suara memohon belas kasihan dari ruang rapat, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia masih sibuk memikirkan berbagai hal. Namun, saat dia mendengar suara tembakan yang keras dan tak henti, barulah dia tiba-tiba tersadar. Setelah melihat ke sekeliling, mata Valentino mendarat di ruang rapat. Suara tembakan dan api berkobar masih terdengar. Peluru-peluru itu terus menyerang dengan liar dan bercampur dengan suara jeritan pilu yang memohon ampun. Apa yang sedang kalian lakukan? Valentino membelalak dan hendak berlari ke arah ruang rapat. Tuan Muda Valentino! Hendrik langsung mengulurkan tangannya dan berdiri di depan Valentino untuk menghalangi jalannya. Pak Hendrik, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kuperintahkan untuk melepaskan mereka? Mereka hanya sekelompok pebisnis. Mereka tidak akan memengaruhi kita sama sekali. Valentino menggertakkan giginya dan menatap Hendrik dengan tatapan kebingungan. Setelah itu, dia pun berseru. Berhenti! Dia tidak ingin menyebabkan pembunuhan, tetapi hari ini pembunuhan malah terjadi lagi secara tidak sengaja. Dur! 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 Seiring tembakan berangsur-angsur berhenti, ruang rapat juga berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan dari jarak hampir 100 meter, Valentino bisa mencium bau darah yang kuat. Siapapun bisa menebak bahwa semua orang di dalam ruangan itu telah dihukum. Valentino menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa, melainkan hanya menghela napas panjang. Hatinya berkecamuk. Dia tahu bahwa Hendrik tidak akan pernah bisa menjadi orang yang baik hati. Kalau dia berbaik hati, tidak mungkin dia bisa bertahan di medan perang di mana semua orang saling memakan satu sama lain. Namun, Valentino merasa bahwa ada beberapa orang yang tidak perlu dihukum dengan cara dibunuh. Hendrik perlahan menurunkan lengannya dan menatap Valentino dengan sungguh-sungguh. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum berkata dengan perlahan. Tuan Muda, saya akan menanggung semua kesalahan. Semua kehormatan akan berada di bawah nama Tuan Muda Valentino. Saya hanya ingin memberantas masalah di masa depan demi Tuan Muda Valentino. Kata-kata itu Hendrik ucapkan dari lubuk hatinya, bukan untuk mendapatkan simpati. Valentino bisa melihat ketulusan dan kesetiaan yang murni di dalam mata Hendrik, terlepas dari akibat dari perbuatannya. Bab 1659, Hati yang Rela.
Di hadapan Hendrik yang seperti itu, Valentino tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk memarahinya bahkan jika dia ingin menuduhnya. Hendrik rela menanggung semua kesalahan demi Valentino. Pikiran macam apa itu? Lupakan saja. Valentino dan Hendrik saling menatap selama hampir 1 menit, tapi Valentino akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Bereskan saja dengan bersih, tidak apa-apa." Hendrik langsung mengangguk sambil menjawab, "Ya, Tuan Muda Valentino." Valentino tidak bergerak untuk sesaat, lalu berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dari ruang rapat itu. Hendrik berdiri di tempat sambil melihat Valentino pergi, lalu perlahan berbalik. Tiba-tiba, angin laut berembus dan membuat Hendrik terbatuk-batuk. Uhuk, uhuk, uhuk. Hendrik buru-buru mengeluarkan sapu tangan untuk menutup mulutnya sembari terbatuk hebat. Saat membuka sapu tangan itu, Hendrik melihat noda darah berwarna merah pekat. Fuh! Hendrik melirik sapu tangan itu sejenak, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam sakunya tanpa memedulikannya. Semua orang yang hidup di dunia ini memiliki tujuannya sendiri, yaitu apa dan siapa yang ingin dia lindungi. Valentino memiliki tujuannya sendiri, Hendrik memiliki tujuannya sendiri, begitu juga Chris dan yang lainnya. Chris mungkin hanya ingin melindungi persaudaraan murni di dalam hatinya itu. Sedangkan Valentino ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjaga Angel yang telah bersedia berkompromi untuknya. Namun, Hendrik yang tidak pernah memiliki anak sepanjang hidupnya ingin melindungi jalan yang akan dilalui oleh Valentino. Dulu, sayap Valentino belum tumbuh dan dia belum menemukan tujuannya di dunia ini. Saat itu, Hendrik diam-diam bertindak bagai cahaya yang memandu Valentino. Sekarang, Valentino telah dewasa sepenuhnya dan memiliki ide-idenya sendiri, juga telah memulai perjalanan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, apa yang bisa Hendrik lakukan adalah berpegangan pada jalan ini dan melenyapkan siapa saja yang menghambat Valentino. Dia akan mencoba segala cara untuk membersihkan rintangan bagi Valentino, termasuk menghapus semua potensi bahaya yang mengancam keamanan Valentino. Bahkan jika dia memiliki reputasi buruk dan dikutuk oleh ribuan orang, Hendrik rela dan ingin melakukannya. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa melindungi Anda, tapi seperti kata Anda sendiri, bahkan di hari terakhir saya hidup, saya pasti akan melindungi Anda segenap hati. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Hendrik berjalan ke ruang rapat dan bersiap-siap untuk menangani urusan pemakaman secara pribadi. Setelah Valentino kembali ke kamarnya, dia duduk sendirian untuk sesaat. Walau dia benar-benar tidak menyalahkan Hendrik, dia bertanya-tanya di dalam hati. Dia bisa memahami niat baik Hendrik. Setelah mengalami kemunduran, dia menjadi penakut. Ellen telah meninggalkan trauma psikologis yang tak terhapuskan di dalam benak Hendrik. Valentino juga tidak ingin membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Pak Hendrik, sebenarnya kamu benar. Semuanya hanyalah pikiranku sendiri. Valentino menghela napas dan berhenti memikirkan masalah ini. Setelah selesai merokok 1 batang rokok, Valentino menelepon Angel. "Say, Valentino." Begitu telepon terhubung, Valentino langsung mendengar suara Angel. Valentino tahu bahwa Jenny dan Caroline pasti sedang berada di samping Angel, jadi Angel agak malu. Valentino menenangkan suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah selesai berkemas?" Tidak peduli betapa tidak nyamannya suasana hati Valentino, asal dia mendengar suara Angel, dia akan langsung merasa damai. Bahkan dari suara Angel saja, Valentino bisa membayangkan senyum manis Angel saat berbincang dengannya dari telepon. "Sudah hampir selesai. Kami sedang bersiap bekerja lembur untuk berkemas bersama Jenny dan Caroline," jawab Angel sambil tersenyum. "Apakah Jenny dan Caroline juga sudah berkemas?" Valentino juga balas tersenyum. Caroline sudah hampir selesai, tapi Jenny, dia bilang ada urusan yang harus dia lakukan, jadi dia tidak akan pergi," ucap Angel dengan agak sedih. "Apa yang terjadi? Di sini ada tempat untuknya. Apakah dia takut tidak akan terbiasa?"
Tanya Valentino yang agak tercengang. Terkadang, saat kita bersama seseorang, kita tidak merasakan apa-apa. Namun, begitu benar-benar berpisah dengan mereka, hati kita akan langsung terasa tidak nyaman. Entahlah, coba aku membujuknya lagi. Jawab Angel sambil mengangguk. Sebelum pergi, Valentino telah memberitahu Angel bahwa Angel berhak memutuskan apakah Mary boleh tinggal bersama mereka atau tidak. Mungkin lusa, ucap Valentino dengan jujur. Angel tercengang sesaat, lalu buru-buru menjawab dengan pengertian. Apa yang terjadi? Oh, aku tahu. Masih ada hal yang belum selesai dengan baik, kan? Tidak apa-apa. Kamu urus saja dulu urusanmu, aku akan menunggumu dengan patuh di rumah. Valentino ingin tertawa. Angel jelas sedang berpura-pura seolah dia tidak apa-apa, tapi Valentino langsung menangkap bahwa suasana hati Angel sedikit tertekan. Hal ini dikarenakan Angel ingin bersama Valentino setiap saat. Valentino bisa memahami perasaan Angel karena dia sendiri juga merasakan hal yang sama. Namun, Angel akan mengerti saat melihat Valentino membawa puluhan mobil pernikahan yang mewah. Oke, kalau begitu aku menunggu 1 hari lagi. Aku akan tiba di kota Neo pagi lusa, kata Valentino sambil tersenyum. Oke, ucap Angel sambil mengangguk patuh. Kemudian, keduanya berbicara sebentar lagi sebelum mengakhiri panggilan. Valentino melihat jam. Dia berencana menelpon Hanaga setelah makan malam untuk menanyakan alasannya meminta bertemu. Pada saat yang sama, penthouse Gunung Cloud, Kota Neo. Saat ini sudah pukul 5 sore lewat dan matahari sudah berangsur-angsur terbenam di barat. Villa Cloud menghadap ke selatan. Saat ini, cahaya matahari terbenam bersinar secara diagonal dari sisi kanan dan melapisi Gunung Cloud dengan cahaya merah. Di kaki gunung, sekitar 150 pemuda berpakaian hitam sedang berbaris untuk menaiki gunung dan menggantikan para pemuda yang bertugas di shift sebelumnya. Saat ini, Gunung Cloud memiliki 100 personel keamanan yang permanen. Pada malam hari, akan ada lebih banyak pasukan keamanan yang berjaga di Gunung Cloud. Meskipun Valentino telah mengambil sejumlah besar pasukan dari kota Neo untuk mengalahkan kota Kama, dia tetap menyisakan pasukan keamanan yang cukup untuk melindungi kota Neo. Jumlah mereka cukup untuk menjamin keamanan Angel dan yang lainnya, kecuali ada tank, meriam atau helikopter dari pihak musuh yang datang, yang merupakan hal yang tidak mungkin terjadi. Kendaraan-kendaraan seperti itu hanya tersedia bagi pihak militer. Pihak pribadi tidak usah berharap bisa memiliki sesuatu seperti itu. Di sisi lain, mana mungkin ada orang yang akan berani mengusik Angel dengan Hanaga sebagai ketua prajurit Valentino? Oleh karena itu, Valentino tidak perlu mencemaskan keamanan di kota Neo. Saat ini, di dalam villa, Dea, Caroline, Angel dan Mary semuanya sibuk melakukan sesuatu. Setelah ulang tahun Mary, Valentino telah meninggalkan kota Neo. Sebelum pergi, Valentino telah memberitahu Angel bahwa Angel berhak memutuskan apakah Mary boleh tinggal bersama mereka atau tidak. Angel ragu-ragu sesaat, tetapi dia tetap meminta Mary untuk tinggal bersama mereka. Angel berjalan ke pintu sambil memegang perut bagian bawahnya dengan satu tangan dan berseru. Bu, kemarilah sebentar bersama Jenny. Ya. Mary dan Jenny mengangguk, lalu masuk kamar Angel. Ada apa, Gel? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mary duduk di samping Angel dan menarik telapak tangan Angel dengan lembut. Setelah berbincang bersama selama 2 hari ini, Angel bisa merasakan bahwa Mary benar-benar telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Bab 1660, Perubahan. Menurut analisis akhir Angel, hal itu terjadi karena Valentino benar-benar telah membuka simpul hati Mary. Intinya, sifat Mary sebenarnya tidak seburuk itu. Hanya saja, dia dibutakan oleh kebencian, keangkuhan dan trauma yang dia terima saat masih kecil. Namun, setelah melalui berbagai hal, perasaan-perasaan buruk itu telah menghilang seiring berjalannya waktu. Bukan, aku hanya sedang berpikir, kenapa kalian tidak mau pergi ke kota kamu?
San, bukankah kita sudah berjanji akan hidup bersama selama sisa hidup kita? Bu, bukankah ibu sangat mengagumi keluarga Wijaya dari kota Kama? Sekarang Valentino telah memberi kita kesempatan ini, kenapa kalian tidak mau pergi? Tanya Angel dengan sangat bingung sambil mengerutkan kening. Angel benar-benar tidak mengerti. Mendengar pertanyaan ini, Mary dan Jenny hanya bisa menunduk. Kakak, aku... Jenny tertegun selama beberapa detik, kemudian terdiam. Ada apa? Bukankah kita keluarga? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku pendapatmu? Angel perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Jenny. Saat ini, Angel benar-benar seperti kakak perempuan yang membuat Jenny merasakan kehangatan yang luar biasa. Namun, semakin Angel bertindak seperti ini, semakin jelas perasaan pula Jenny. Kakak, aku hanya merasa, aku tidak ingin mengusik kehidupanmu dengan Kak Ipar. Aku sudah pernah mengatakannya ke kakak, jadi... Jenny ragu-ragu dan tidak mengucapkan kelanjutannya. Namun, Angel sudah mengerti maksud Jenny. Jenny sudah pernah mengatakan isi hatinya yang sebenarnya kepada Angel. Saat itu, Valentino sedang bertempur di kota Fero dan semua orang berpikir bahwa Valentino telah meninggal. Begitu juga dengan Jenny. Oleh karena itu, Jenny tidak lagi menyembunyikan perasaannya dan memberitahu Angel bahwa dia juga menyukai Valentino. Namun, secara tak terduga, Valentino ternyata masih hidup sehingga Jenny merasa sangat malu. Namun, Jenny memikirkannya untuk waktu yang cukup lama. Bagaimanapun juga, Angel adalah kakak perempuannya. Karena itu, dengan hubungannya sebagai saudara kandung Angel, tentu saja mereka masih dapat terus hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Jenny tidak berharap terlalu banyak, dia hanya berharap dia dan Angel bisa saling menemani. Itu saja sudah cukup bagi Jenny. Akan tetapi, dia baru tahu bahwa Angel bukanlah putri kandung Mary dan David. Artinya, dia dan Angel bukanlah saudara kandung. Akibatnya, keseimbangan hubungan antara keduanya menjadi kacau gara-gara hubungan yang rumit itu. Semakin lama Jenny memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hubungannya dengan Angel agak canggung karena perasaannya terhadap Valentino. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak pergi ke kota Kama agar tidak memengaruhi kehidupan Valentino dan Angel. Angel agak mengernyit. Melihat sikap Jenny yang menunduk dalam diam, dia tiba-tiba merasa agak tertekan. Tanyakanlah pada dirimu sendiri. Tidak ada wanita yang ingin berbagi pria kesayangan mereka dengan gadis lain. Namun, melihat Jenny yang bersikap seperti ini membuat Angel merasa sangat tertekan. Bagaimanapun juga, dia selalu memperlakukan Jenny sebagai adiknya sendiri. Mereka juga telah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jauh lebih lama daripada hubungan Angel dengan Valentino. Meskipun mereka bukan saudara kandung, hubungan mereka lebih erat daripada kakak beradik pada umumnya. Mana mungkin mereka bisa melepaskan hubungan seperti itu dengan mudah? San, menurutku kamu terlalu banyak pikiran. Sebenarnya, segalanya tidak serumit itu. Bukankah kamu bilang kamu sudah cukup bahagia asal kita bisa hidup bersama? Kenapa sekarang kamu? Saat Angel berkata demikian, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Karena dia merasa dirinya saat ini agak egois. Jenny sedang berada di masa jayanya. Kenapa dia harus terus terikat dengan Valentino? Hal itu sangat tidak adil bagi Jenny. Jenny jelas-jelas bisa menemukan kebahagiaannya sendiri di luar sana, tetapi kenapa dia bersikeras mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi? Hal ini adalah hal yang sangat kejam bagi gadis manapun. Hati Angel berkecamuk. Kalau Angel ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan Valentino yang terlalu memikat. Gadis normal manapun tidak mungkin tidak tergoda melihat Valentino. Kakak, cukup sudah. Setelah kalian pergi, aku akan tinggal di sini. Kalau aku merindukanmu, aku akan mengunjungimu. Mungkin saja, suatu hari nanti saat aku sedang bepergian keluar, aku akan menemukan kebahagiaan yang bisa menjadi milikku sendiri. Jenny tiba-tiba tertawa dan menghampiri Angel untuk menghiburnya. Angel menatap Jenny dengan perasaan campur aduk. Semua orang telah memutuskan untuk pergi, Jenny akan tertinggal di sini dan hidup sendiri. Kesepian semacam itu.
Angel terdiam untuk waktu yang lama, baru pada akhirnya dia membuat sebuah keputusan besar. Kalau tidak, bagaimana kalau aku juga tidak pergi? Kita tinggal di sini saja. Aku akan memberitahu Valentino. Dia pasti tidak akan menolak. Tidak boleh, jawab Mary dan Jenny secara serempak. Mereka tidak akan pernah menyetujui ide Angel itu. Jenny melangkah maju dan meraih telapak tangan Angel yang satu lagi, lalu berkata dengan nada serius. Kak, kamu dan kakak ipar harus tinggal bersama. Bukankah kalian ingin saling mengenal dengan lebih baik? Kakak ipar telah bekerja keras selama ini, hanya demi memberi kakak status yang asli, supaya kamu bisa masuk ke keluarga Wijaya dengan baik. Dia telah bersusah payah melalui jalan panjang penuh kesulitan untuk tujuan ini. Apakah kamu tega membuatnya kecewa? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku pasti bisa menjaga diriku sendiri dengan baik di sini. Jenny berkata dengan serius. Angel menghela napas ringan dan tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Hatinya sangat tercabik-cabik. Gel, ibu juga tidak akan pergi. Kamu benar. Ibu sangat ingin menempel pada keluarga Wijaya. Ibu bermimpi memasuki lingkaran keluarga Wijaya. Lagi pula, menjalin hubungan dengan keluarga Wijaya di kota Kama memang merupakan sebuah kehormatan. Tapi, itu adalah masa lalu. Sekarang, ibu sudah menemukan jawabannya. Ujar Mary sambil menarik telapak tangan Angel dengan satu tangan, lalu menangkup kedua tangan Angel. Dulu, impian terbesar Mary adalah memasuki lingkaran keluarga Wijaya. Dia ingin kembali ke rumah dengan penuh kemuliaan sebagai ibu mertua dari anak-anak keluarga Wijaya, kemudian menunjukkan kepada keluarga Kosasi bahwa dia bisa hidup dengan lebih baik tanpa mereka. Obsesi ini sudah tertanam di hati Mary dari saat dia masih sangat muda. Kemudian, setelah benar-benar terjun ke masyarakat, benih itu makin berakar dan terus bertumbuh, hingga akhirnya bertumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pohon itu penuh dengan cabang dan daun yang menghalangi masuknya sinar matahari ke hati Mary. Namun, sekarang semuanya sudah berubah. Melalui tindakan, ucapan dan bahkan toleransi Valentino terhadap Mary, dan yang lebih penting lagi, melalui nilai-nilai kehidupan Valentino yang tidak ada duanya. Semua rintangan di dalam hati Mary benar-benar telah tersapu bersih, termasuk perasaan-perasaan buruk yang tertinggal dari masa kecilnya.